Saudara-saudara yang saya hormati, jadi kelak di hari kiamat itu ada orang-orang yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ada disebutkan salah satu yuhibbuhumullahu ta'ala yaumal kiamat. Jadi ada 3 golongan yang besok di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan 3 golongan itu. Nah, kalau bisa kita menjadi salah seorang di antara 3 golongan itu, syukur-syukur bisa semuanya, kita bisa melakukan itu. Yang pertama, golongan yang pertama yang besok di hari kiamat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah allazi yuhibbunal ilma wal ulama. Jadi mereka orang-orang yang mencintai ilmu dan ulama. Jadi orang-orang yang mencintai ilmu, ya. Jadi ilmu itu banyak memang betul. Tapi sesudah itu diteruskan dengan ilmu dan ulama, bukan ilmu dan ahli ilmu atau ilmu dan ahlinya, bukan. Ilmu dan ulama. Kenapa ahli ilmu beda dengan ulama? Ada satu tambahan yang membedakan antara seorang ahli ilmu dengan ulama. Ulama itu adalah dengan ilmunya itu yang mereka kuasai, mereka akan menambah semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah. Nah, itulah ulama. Dan pertama golongan yang di sana akan dimuliakan oleh Allah, akan dimanjakan oleh Allah adalah mereka orang-orang yang mencintai ilmu dan ulama. Yang kedua, wa muksiru sholati wassalami alayya. Jadi golongan kedua yang akan dimuliakan oleh Allah di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang memperbanyak membaca sholawat dan salam kepadaku, kata Rasulullah. Orang-orang yang memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada beliau. Di hadis lain Rasulullah SAW sendiri bersabda, sedekat-dekat orang besok di hari kiamat adalah yang terbanyak aksarhum alayya sholatan, yang terbanyak membaca sholawatnya kepadaku. Gatuk dengan hadis itu. Jadi besok golongan kedua yang dimuliakan Allah adalah mereka yang memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada beliau. Yang ketiga, orang yang akan dimuliakan oleh Allah adalah wa muqimu billail, orang yang mukim pada saat malam, orang yang menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu bisa dengan sholat malam, sholat tahajud, boleh dengan membaca Al-Quran, boleh dengan zikir, wirid dan sebagainya, boleh juga dengan melakukan kegiatan apapun lain yang bermanfaat. Mereka yang penting catatannya adalah menghidupkan malam. Nah, berkaitan dengan malam ini Abah Guru Sekumpul malah beliau pernah ngendiko berkata seperti ini. Waktu jam 2 malam sampai subuh dini hari itu adalah waktunya para pembesar-pembesar aulia Allah keluar. Jadi waliullah itu ada yang menengah, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada para pembesarnya. Nah, para pembesarnya, para aulia-aulia Allah ini mereka akan keluar pada jam 2 sampai waktu subuh. Maka yang terbaik bagi kita adalah bangunlah di waktu itu meskipun hanya sedikit. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari barokah-barokah mereka itu. Itu ngendikone Abah Guru Sekumpul seperti itu. Dan memang salah satu kaul yang lain mengatakan bahwa salah satu hal wajib yang dilakukan oleh para aulia ilah adalah menghidupkan waktu malam. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita lakukan. Syukur-syukur ada di dalam diri kita, baik semuanya ataupun salah satu. Itu saya berharap ada manfaatnya untuk kita semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.